Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Sufi Suraya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Hari ini dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kurban dengan menggunakan media visual PPT yang telah saya buat. Yang akan dibahas adalah pengertian, hukum, syarat, dan hikmah kurban. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu kurban. Dalam Islam, kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan, terutama pada hari raya Idul Adha. Yang pertama, pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allah telah mensyariatkan kurban sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang bunyinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, kemudian hukum melaksanakan ibadah kurban. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian syarat berkurban. Tentunya dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama Islam. Artinya selain pemeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk berkurban. Kemudian yang kedua, berakal. Seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani maka telah diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam, termasuk berkurban. Kemudian yang ketiga, balik. Artinya sudah dewasa atau cukup umur. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sedangkan anak yang belum balik tidak dikenai kewajiban untuk berkurban. Yang keempat, seorang yang mampu, yaitu seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kalau tadi syarat untuk yang berkurban, sekarang syarat hewan yang dijadikan kurban. Syarat hewan kurbannya haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, kurban adalah hewan ternak. Nah, hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, ataupun sapi. Kemudian yang kedua, hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur, seperti pada kambing berusia lebih dari 1 tahun, sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun, serta unta itu minimal umurnya 5 tahun. Syarat hewan kurban yang ketiga adalah hewannya tidak cacat. Hewan untuk kurban harus dalam keadaan atau kondisi yang baik
sehat, gemuk dan tidak cacat, tidak buta dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin. Selanjutnya, orang yang berhak mendapat daging kurban. Orang yang berhak mendapat daging kurban ada dua kategori. Yang pertama yang berkurban dan yang tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3 bagian, dan yang tidak berkurban itu mendapat 2/3 bagian. Kemudian yang selanjutnya, hikmah melaksanakan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah kurban memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Nah, beberapa hikmah pelaksanaan ibadah kurban adalah yang pertama, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang keempat, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri kita. Dan yang kelima, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Jadi itulah materi mengenai kurban, mulai dari pengertiannya, syaratnya, syarat bagi yang berkurban, syarat hewan kurban, dan hikmah berkurban. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.